أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Wadrib, dan pukullah dan kemukakanlah lahum terhadap orang-orang masalan suatu permisalan, suatu perumpamaan terhadap suatu perumpamaan. Perumpamaan itu adalah rajulaini, dua orang pria, ja'alna, yang telah menjadikan siapa kami li ahadihima untuk salah satu dari rajulain jannataini, menjadikan terhadap dua kebun min a'nabin, dari anggur. Dua orang pria, salah satu dari keduanya Allah anugerahi dua kebun anggur. Wa hafafnahuma, dan membuat mengelilingi siapa kami terhadap jannatain, dua kebun itu, binahlin, dengan pohon kurma. Waja'alna, dan telah menjadikan siapa kami bainahuma, di antara dua kebun itu, zar'an, terhadap ladang benih. Ada dua orang, satu orang yang satu punya dua kebun anggur. Dua kebun anggur ini dikelilingi pohon-pohon kurma. Di antara dua kebun anggur ini ada ladang benih. Pokoknya kebun yang ideal sudah. Kiltal jannataini, dua kebun itu, masing-masing dua kebun itu, atat, datang, memberikan, mendatangkan, ukulaha, terhadap makanannya, kiltal jannataini, hasil panennya, buahnya, walam tadlim, dan tidak pernah zalim, apa kiltal jannataini, minhu, dari ukul atau dari rajulnya, syai'an, terhadap sesuatu, wa fajjarna, dan memancarkan siapa kami khilalahuma, di tengah, di celah-celahnya dua kebun itu, memancarkan naharon, terhadap sungai, aliran air. Masing-masing kebun itu menghasilkan panennya, dan panennya tidak pernah gagal sekalipun, karena Allah jadikan ada di celah-celah kebun itu ada aliran, memancar aliran air. Ya pokoknya kebun yang ideal. Wakana, dan ada lahu, untuk rajul ahadihima, satu rajul ini, samarun, adapun buah, sedang panen, menghasilkan panen yang melimpah ruah. Faqala, maka berkata siapa ahadur rajul li sahibihi, terhadap temannya rajul, ahadir rajul, terhadap pria yang lain, wa huwa, dalam keadaan adapun rajul, ialah yuhawiruhu, mengajak berbicara, berkomunikasi atau bertengkar siapa satu orang rajul dan sahibnya. Rajul ini yang sedang panen ini berkata begini, ana, adapun aku, ialah aksaru, lebih banyak, mingka, dari kamu,
lebih banyak apanya, malan, hartanya, wa a'azzu, dan lebih kuat, lebih besar, lebih perkasa, lebih mulia apanya, nafaron, pengikutnya, kelompoknya, golongannya. Iya. Setelah dapat panen, salah satu rajul yang punya 2 kebun ideal ini, dia berkata kepada temannya, satu rajul yang lain yang tidak mempunyai seperti rajul yang ini, "Hei, saya lebih banyak hartanya daripada kamu dan lebih besar kekuatan pengikutku daripada kamu." Begitu. Wadakhala, kemudian dan masuk siapa ahadur rajul jannatahu, terhadap kebunnya ahadir rajul, wahuwa, dalam keadaan adapun ahadur rajul ialah zalim, berbuat aniaya, linafsihi, terhadap dirinya sendiri, dirinya rajul. Qala, berkata siapa ahadur rajul, ini bentuk kezalimannya, ma azunnu, tidaklah menyangka siapa aku, antabida, bahwa akan menjadi tidak abadi, apa kebun ini, apa hadhihi, kebun ini, abadan, ya abadi selamanya. Menurut saya kebun ini tidak akan pernah hancur, akan abadi seterusnya. Wa ma azunnu, dan tidaklah mengira siapa aku, tidaklah yakin siapa aku, as-sa'ata, terhadap saat terakhir, qaimatan, ialah terhadap akan terjadi, akan datang, wala in ruditu, meskipun demikian, andai itu terjadi, kemudian dikembalikan siapa aku, ila rabbi, terhadap Tuhan pemeliharaku, dibawa ke hadapannya, la ajidanna, maka benar-benar akan menemukan siapa aku, khairan, terhadap yang lebih baik, minha, dari kebun ini, munqalaba, sebagai ganti, sebagai tempat istirahatku. Orang ini menisbahkan keindahan, kemakmuran kebunnya dengan usaha-usahanya, dan menganggap bahwa ya ini akan terus begini, akan terus subur, akan terus panen melimpah, dan tidak akan hancur, tidak akan ada saat terakhir. Atau meskipun mungkin ada, saya akan dapat yang lebih baik dari kebun ini, akan mendapat lebih baik dari pemeliharaku. Qala, berkata lahu, kepada rajul ini, siapa sahibuhu, temannya rajul, wa huwa, dalam keadaan temannya rajul ialah yuhawiruhu, sedang berdebat, sedang bercakap-cakap, siapa sahibur rajul, terhadap rajul, akafarta, apakah kafir siapa kamu, apakah ingkar siapa kamu, apakah menghujat siapa kamu, billadzi, terhadap dia, khalaqaka, yang telah menciptakan siapa, alladzi, terhadapmu, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah, summa sawwaka, kemudian menyempurnakan siapa, alladzi, terhadapmu, rajulan, sebagai seorang manusia yang sempurna. Kalau kamu menisbahkan kemakmuran kebun ini
kepada ya air, ya keadaan bumi, dan tidak menisbahkan kepada Tuhan. Loh, kamu ingkar, kamu menghujat dia yang menciptakanmu dari tanah, dari nutfah, kemudian membuat kamu menjadi manusia ini. Lakinna, tetapi sesungguhnya aku percaya, aku tahu, huwa, adapun dia, ialah Allahu, Tuhan yang Maha Esa, ialah Rabbi, Tuhan pemeliharaku, wala usyriku, dan tidak bisa menisbahkan kuasa-kuasa ilahi siapa aku, birabbi, bersama Tuhan pemeliharaku, ahadan, terhadap seorang pun. Menurutku tidak ada sekutu untuk dia. Semua ini dia yang melakukan. Semua ini adalah dia. Walaula, dan andai saja iddakhalta, ketika masuk siapa kamu, jannataka, terhadap kebunmu itu, kulta, berkata dan berpemikiran siapa kamu, ma sya'allahu, adapun sesuatu ialah sya'a, menghendaki siapa Allahu. Semua ini hanya terjadi karena kehendak, izin dari Allah. La quwwata, tidak ada kekuatan, ialah maujud illa billahi, kecuali dari Allah, kecuali dengan Allah. In tarani, ini kata si rajul kepada temannya, temannya rajul kepada si rajul, in tarani, jika melihat siapa engkau terhadapku, ana, bahwa adapun aku ialah aqalla, lebih terhadap aqalla. Jika melihat siapa engkau terhadapku, ana, ya aku, aqalla, terhadap lebih sedikit, minka, darimu, apanya, malan, hartanya, wawaladan, dan anaknya dan keturunannya, fa'asa, maka boleh jadi dan mudah-mudahan, Rabbi, Tuhan pemeliharaku, ialah ayyutiyani, akan memberikan siapa Rabbi terhadapku, khairan, terhadap yang lebih baik, min jannatika, dari kebunmu itu, wa yursila, dan kemudian di sisi lain akan mengirim siapa Rabbi alaiha, terhadap kebunmu itu, mengirim husbanan, bencana dari langit, min husbanan, bencana, perhitungan, ya bencana jadinya, minas samai, dari langit, fatusbiha, sehingga menjadi di waktu pagi apa jannatuka, menjadi sa'idan, gundukan tanah, zalakan, yang tandus, au yusbiha, atau menjadi di waktu pagi apa ma'uha, airnya kebunmu itu, menjadi ghauran, menyusut ke dalam tanah, falan tastati'a, maka tidak mampu siapa engkau, lahu, terhadap ma, talaban, terhadap menemukan, terhadap pencarian. Coba, andai kamu ketika masuk kebunmu itu menisbahkan kemakmurannya bukan pada selain Allah, tapi hanya kepada Allah, bahwa ini semua terjadi hanya karena kehendak Allah, ini semua terjadi dengan kekuatan dari Allah. Coba apa peranmu sehingga air bisa mengalir, tumbuhan bisa tumbuh, matahari bisa terik,
Semua itu adalah ciptaan Allah, dan Allah tidak hanya menciptakan, tapi juga merawat dan memelihara, mengasuh semua alam semesta ini. Dan seharusnya nisbah ketuhanan hanya kepada Allah, Tuhan pencipta, pemelihara, perawat, pengasuh alam semesta. Coba, ya memang sekarang saya lebih sedikit hartanya daripada kamu, juga lebih sedikit pengikutnya, kelompoknya. Tapi kan bisa jadi Tuhan memberikan aku yang lebih baik daripada kebunmu itu, dan Tuhan membuat kebunmu itu dikasih perhitungan, yaitu bencana dari langit, sehingga kebunmu itu hanya akan menjadi tanah yang tandus, atau airnya menyusut ke dalam bumi dan kau tidak menemukan lagi air. Ya sudah, hancurlah kebun itu. Jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Wa uhita, dan ternyata terjadi. Wa uhita, dan diliputi. Apa bisa marihi, terhadap buahnya rojul. Iya, kebun-kebun yang lebat itu diliputi kehancuran. Fa asbaha, maka menjadi siapa rojul di waktu pagi, yuqallibu, ialah hanya membolak-balikkan siapa rojul, kaffaihi, terhadap dua telapak tangannya rojul, alama, atas apa, anfaqa, yang telah membelanjakan, mengusahakan, ya membelanjakan, mengusahakan siapa rojul, fiha, di dalam kebun itu, untuk kebun itu, wahia, adapun kebun itu, ialah khawiyatun, ambruk, ala urushiha, di atas atap-atapnya kebun itu. Wa yaqulu, dan berkata siapa rajul, ya laitani, aduh celaka, andai saja siapa aku, pengandaian yang tidak mungkin, lam usyrik, tidak menyekutukan siapa aku, birabbi, dengan Tuhan pemeliharaku, ahadan, terhadap seorang pun. Dan ternyata kebunnya hancur. Dia hanya menyesal, disimbolkan dengan hanya membolak-balikkan telapak tangan, menyesal atas dia sudah mengusahakan, sudah beli pupuk, sudah membelanjakan banyak modal untuk kebun itu, ternyata kebunnya hancur, ambruk, kebun anggurnya, kurmanya, airnya sudah habis. Dan akhirnya dia berkata, iya, ternyata semua ini hanya terjadi karena Allah, karena Tuhan pemelihara. Coba sejak dulu saya tidak menisbahkan kekuatan ketuhanan kepada selain Dia. Walam takun, dan tidak ada lahu untuk si rajul fi'atun, adapun sekelompok, yansurunahu, yang menolong siapa fi'ah terhadap rajul, min dunillahi, dari selain Allah, wa makana, dan tidak ada siapa rajul, ialah muntasirah, orang yang tertolong. Dan kini si rajul tidak memiliki sesuatu apapun untuk menolong dirinya selain Allah, tidak pula dia dapat menolong dirinya sendiri. Hunalika, di sanalah, al-walayatu, adapun segala kekuatan pelindung, ialah lillahi, hanya milik Allah, al-haqqi, yang maha benar. Huwa, adapun Allah, ialah khairun, yang paling baik, sawaban, dalam memberi pahala, wa khairun, dan yang paling baik
uqban dalam memberi akibat, menentukan apa yang semestinya terjadi. Semua ini adalah tindakan Allah menumbuhkan tanaman, mengalirkan air, menurunkan hujan. Memang semua itu bisa dijelaskan oleh biologi, oleh ilmu alam bagaimana itu bisa terjadi. Tapi ilmu alam tidak punya jawaban. Kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang menggerakkan itu semua? Ilmu alam tidak bisa menjelaskan, dan hanya pesan wahyulah dan pencerahan spiritual yang bisa menjawab itu, bahwa memang terjadi demikian sebagaimana yang ilmu alam jelaskan. Tapi itu terjadi itu karena Allah. Allah lah yang menyebabkan itu terjadi. Allah yang membuat hukum-hukum alam dan yang berperan juga dalam semua yang terjadi. Maka inti pesannya adalah semua ini terjadi nisbah ketuhanan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang abadi, Tuhan yang ada dan tidak pernah tidak ada. Dan Dia yang mengurus semuanya, menciptakan, merawat, memelihara, mengasuh alam semesta termasuk diri kita. Bahkan makanan, setelah kita telan, kita tidak ikutan mengaturnya. Dalam pencernaan, dalam lambung, dalam usus, Allah lah yang merawat dan memelihara itu semua. Shadaqallahul azim.